Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Maka banyak sekali manusia yang sengaja berbohong. Banyak juga manusia yang melakukan tipu daya. Mengapa mereka berbohong dan melakukan tipu daya? Karena ketika mereka dalam keadaan al-khafah, dalam keadaan bersendirian, itu melakukan apa-apa yang dilarang oleh agama, apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dia berbohong dan dia melakukan al-khada', menipu. Sebab dia memiliki sikap yang berbeda ketika dalam keadaan berkesendirian dan dalam keadaan tidak berkesendirian. Ketika dalam keadaan tidak berkesendirian, dia seakan menjadi orang yang taat, seakan menjadi orang yang tidak berdosa. Padahal sebaliknya ketika dia dalam keadaan al-khafah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran, memberikan teguran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Walaysa man syakka anna haula'i munafiquna bi kulli ma fi kalimatin miwatin min ma'nan wa min tama fala yasihhu an yukhatibu ya ayyuhal mu'minun. Maka tidak ada seseorang yang meragukan bahwa orang-orang munafik itu tentunya sikap lahiriah itu berbeda dengan sikap ketika dia dalam keadaan tidak secara terang-terangan. Ketika dia tidak dalam keadaan terang-terangan berbohong, berkhianat. Tapi ketika dalam keadaan terang-terangan seakan dia ini sebagai orang yang taat, orang yang jujur. Wa min kamma fala yasifu an yukhatibu ya ayyuhal mu'minun. Apabila demikian rupa sifatnya, maka tidak pantas orang-orang itu disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa in tadha'aru bil iman, sekalipun mereka itu berpura-pura beriman. Wa minan nasi man yaqulu wa yu'addu bi niyyati as-sidqi wal wafa' walakin ta'tariduhu dhurufun la qibala lahu biha wa ya'jazu 'ala al-wafa' ala ar-raghmi mimma badzalahu min juhdin. Maka tentunya ada sebagian manusia yang dalam kategori memiliki as-sidq wal wafa. Dia tidak kepengen berbohong. Dia juga tidak kepengen untuk berkhianat. Akan tetapi situasi dan keadaan yang memaksa dia
kemudian berbohong dan berkhianat. Serta dia seakan-akan ketika dipaksakan oleh situasi keadaan seperti itu tidak berdaya. Wa hadza ma'dzur. Bolehlah keadaan seperti ini dianggap udzur. Karena dia memiliki niat tidak berbohong. Dia memiliki niat tidak berkhianat. Oleh karena dipaksa oleh situasi dan keadaan kemudian berbohong, kemudian berkhianat. Dalam situasi keadaan seperti ini disebut ma'dzur. Ma fi dzalika raibun. Wa minhum man yaqulu wa yu'addu bi niyyatil wafa'. Walakin idza jaa'a awanul 'amali wa tahayya'at lahul asbab faraja'a wa algha iradatahu kullan wa algha iradatahu kasalan au jabanan au bukhla. Wa hadha mu'min walakinnahu mu'min mutahawinun dha'ifun fi iradatihi wa amama nafsihi al-ammara bisu. Ada juga dalam contoh kasus seseorang dia ingin menjadi orang yang taat, dia tidak berkhianat. Di saat-saat tertentu ketika peluang kesempatan itu datang, berubah semua sikapnya. Akhirnya dia melawan kepada etika agama, melawan kepada aturan-aturan, menjadi pemalas, menjadi pengecut, menjadi orang yang bakhil. Lalu yang seperti ini memiliki kategori yang bagaimana? Wa hadza mu'min walakinnahu mu'minun mutahawilun dha'ifun fi iradatihi wa amama nafsihi al-ammara bisu. Dia dalam kategori mukmin akan tetapi lemah, tidak memiliki ketangguhan dan mengumbar hawa nafsunya, sehingga dia ketika itu selalu mengikuti keinginan walaupun dia tidak taat kepada agamanya. Niatnya gampang, mudah. Lalu dia ketika itu dalam kategori orang yang mengikuti nafsu. Wa hadza an-naw'u minan nas humul mukhatabuna biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Hal itu amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Al-hasil, ketika ayat tersebut diturunkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman dengan siksaan yang pedih. Wa man ba'a bi ghadabillahi faqad hawa ila 'adzabis sa'ir. Maka bagi orang yang mendapatkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia menderita. Mengapa dia mendapatkan amarah Allah? Wa liqaulihi ta'ala lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar
kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Mengapa seperti itu? Pada ayat sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa orang tersebut dia berbohong, dia berkhianat. Ketika dalam keadaan pergi sendirian, ya tidak mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Berbeda halnya ketika dia dalam keadaan terang-terangan, seakan dia menjadi orang yang taat. Maka ini merupakan teguran keras. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat? Al-hasil, mereka itu kelak mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka an taqulu ma la taf'alun, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Bagi yang mendapatkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia akan susah karena dia mendapatkan siksaan yang pedih. Wa qala katsirun minal mufassirin inna jama'atan minas sahabati kanu qabla an tatahayya'a asbabul amri bil qital yatamannawna an yafruḍa 'alaihim. Sebagian para ulama berpendapat bahwa sekelompok dari para sahabat sebelum mereka diwajibkan untuk melakukan peperangan, sebelum perintah itu datang, sebelum perintah itu diturunkan, maka banyak dari mereka yang berkeinginan untuk melakukan peperangan, supaya perintah melakukan peperangan itu diturunkan. Falamma tahayya'at asbabuhu wa qarada 'alaihim tasaqala fariqum minhum. Lalu setelah situasi keadaan itu dinyatakan siap, Allah memerintahkan kepada mereka supaya berjihad. Mereka lambat. Mereka mencari berbagai macam alasan supaya mereka ini tidak direkrut untuk berangkat ke medan laga. Fanazalat fihim hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu berbuat? Mereka meminta agar supaya mereka ini diperintahkan untuk melakukan peperangan. Asal mulanya begitu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan setelah Allah memerintahkan berjihad, berperang, lalu mereka lambat. Mereka mencari berbagai macam alasan supaya mereka tidak direkrut ke medan laga.